Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semuanya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pada pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, silahkan memimpin untuk berdoa. Kepada Mas Andi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Andi Maulana, Hadir. Fitriani, hadir. Siti Nur Hasanah, Hadir, Bu. Deviansa Ma'ruf, Tidak hadir. Alfa atau izin? Tidak tahu. Kemudian Eka? Enggak. Oke, selesai ya. Berarti yang tidak hadir Tidak. Oke, langsung saja. Ini materinya untuk yang akan diajarkan seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai motivasi diri. Sebelumnya ada yang sudah tahu atau belum motivasi diri itu apa? Belum. Jadi motivasi diri itu motivasi yang berasal dari dalam diri itu sendiri tanpa adanya bantuan orang lain seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan motivasi diri tersebut? Yaitu yang pertama dengan cara kita itu membangun impian. Ketika kita sudah membangun impian, kita harus mempunyai rasa percaya diri. Karena jika kita sudah mempunyai impian tetapi kita tidak pede, itu akan menghambat jalannya mencapai impian tersebut seperti itu. Jadi ketika kita misal sudah kita itu pengen menjadi guru, tapi kita itu ketika ada orang yang meremehkan kita itu langsung down. Jangan seperti itu, tapi itu buat jadi pelajaran kita harus tetap semangat dan harus tetap fokus dan yakin kepada impian yang kita inginkan seperti itu ya. Udah paham? Oke, yang selanjutnya faktor motivasi diri. Jadi dalam artikel faktor motivasi diri itu ada dua. Yang pertama mengejar kenikmatan dan yang kedua menghindari kesengsaraan atau rasa sakit. Tetapi jika dikerucutkan lebih sempit lagi, sebenarnya itu cuma ada satu, yaitu apa? Kalian tahu? Jadi yang paling dominan itu sebenarnya itu faktor cinta. Nah, pada usia remaja sekarang tuh kan paling semangat ya. Kalau yang namanya cinta itu pasti bikin semangat untuk kita ya. Nah, jadi faktor yang paling dominan itu apa? Cinta. Nah, yang namanya remaja sekarang tuh pasti yang namanya cinta itu pasti membuat semangat ya. Nah, di sini tuh ketika kalian misal putus dengan pacarnya, mesti kalian pasti perasaannya langsung down, langsung tidak semangat. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap semangat apa yang sedang kita impikan seperti itu. Kemudian tips untuk memotivasi diri agar kita itu tetap semangat itu apa aja sih? Yaitu ada 8. Yang pertama apa? Coba Mas Andi baca. Yang pertama apa? Menuliskan tujuan Pada selembar kertas. Maksudnya gimana? Maksud apa enggak? Oke, jadi maksudnya itu jika Mas Andi menginginkan suatu impian, Mas Andi itu salah satu caranya itu Mas Andi itu menuliskan impiannya di selembar kertas, lalu Mas Andi itu tempel di tempat yang sering Mas Andi itu sukai. Misal Mas Andi itu ditempelkan di kamar, itu kan pasti kan setiap hari kan kelihatan kan, itu akan membangkitkan motivasi kita. Oh iya, kita pengen jadi guru, berarti aku harus kayak gini, seperti itu ya Mas ya. Kemudian yang kedua itu berhenti menunda. Nah, jika Mas Andi kok aku pengen menjadi seorang guru, berarti apa yang harus Mas Andi lakukan? Mas Andi harus belajar dan terus belajar. Jangan sampai kok pengen jadi guru tapi males nugas, males ngerjain PR seperti itu. Tapi kita harus tetap semangat. Yang ketiga apa Mbak Fitri? Yang ketiga reward untuk diri kita sendiri. Nah,
Semisal kita tuh udah menuliskan tujuan-tujuan yang akan kita capai itu. Nah, semisal kita sudah mencapai satu tujuan kita itu harus memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Nggak harus orang lain yang sukses kita memberikan hadiah, tapi giliran kita yang sukses kita memberikan hadiah. Jangan seperti itu, tapi kita juga harus memotivasi diri kita sendiri agar lebih semangat. Kemudian bersenang-senanglah. Nah, di sini motivasi diri sendiri itu memiliki keuntungan tersendiri dan juga memacu diri untuk bisa lebih berkembang, lebih baik dan mengarah pada kesuksesan. Dengan memotivasi diri sendiri, berarti Anda juga bisa menciptakan jalan-jalan baru untuk melangkah mencapai tujuan Anda. Kemudian, yang selanjutnya, yang kelima itu hampiri bayangan ketakutan. Nah, misal kita itu kepengen jadi guru, tapi kita pasti kan merasakan takut ya. Lah, takut bukan nggak jadi guru, takut gagal. Jangan seperti itu, tapi kita harus tetap hadapi apa yang sedang kita inginkan, seperti itu. Dijadikan motivasi untuk kita. Setelah kita takut, kita itu mencoba meredakan dengan sendirinya, seperti itu. Kemudian yang keenam, ucapkan selamat datang pada setiap masalah. Nah, untuk mencapai suatu tujuan ya, pastikan kita kan mendapatkan suatu masalah kan, nggak selamanya lurus terus kan, nggak seperti itu kan, pasti ada naik turunnya seperti itu. Nah, dalam kita mendapatkan suatu masalah, kita harus bisa mengatasinya, seperti itu. Jangan kita menyerah, tapi kita harus tetap bangkit apa yang sedang kita inginkan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu, mulailah dengan rasa senang. Nah, kalian tuh jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan hidup Anda. Jadi Anda itu harus menikmati dan harus menjalani apa yang sedang diimpikan oleh kita. Jangan sampai kita merasa terbebani, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu, berlatih dengan keras. Yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jika kita ingin mencapai suatu tujuan, berarti kita harus usaha, seperti itu. Kita harus menemui proses, kita harus menjalani proses, seperti itu. Yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Jika kita usahanya besar, pasti hasilnya itu pun akan bagus, seperti itu. Oke, langsung saja ya dalam materi yang telah saya sampaikan mengenai pengertian motivasi, faktor motivasi diri, dan tips-tips untuk memotivasi diri. Ada yang ditanyakan? Ada. Ya, gimana Mas Adi? Nomor 8 belum. Nomor 8. Oh ya, yang berlatih dengan keras. Oke. Jadi berlatih dengan keras itu, Mas Andi itu harus berlatih terus bila ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, semisal kalau Mas Andi kepengen menjadi guru, berarti Mas Andi ya harus belajar, harus prihatin, seperti itu, harus tetap usaha, seperti itu. Kalau Mas Andi menginginkan suatu guru, tapi Mas Andi tidak ada usahanya, ya tidak akan berhasil, seperti itu. Mas Andi harus tetap belajar dan usaha semaksimal mungkin, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu Mas Andi. Terus ada yang ditanyakan lagi? Ya, oke, yang telah Ibu jelaskan tadi. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Mbak Fitri. Ada beberapa tips untuk memotivasi diri sendiri, yaitu menuliskan tujuan pada selembar kertas, berhenti menunda, reward untuk diri sendiri, bersenang-senanglah, hampiri bayangan ketakutan, ucapkan selamat datang pada setiap masalah, mulailah dengan rasa senang dan berlatih dengan keras. Wah, hebat sekali. Beri aplaus buat Fitri. Sebelum Ibu akhiri dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi ya untuk kalian semua. Berikut videonya, bentar ya, Ibu cari dulu.
Ada pepatah Afrika yang mengatakan, ketika tidak ada musuh di dalam, musuh dari luar pun tidak akan membuatmu bisa terluka. Ketika kamu tidak pernah ragu akan rencanamu, maka orang lain pun tidak akan bisa membuatmu ragu dengan segala penilaian mereka. Ketika pikiran kita sudah sangat kuat, maka kita pun tidak akan bisa dikalahkan oleh kata-kata orang lain. Ketika kamu sudah percaya terhadap dirimu, maka tidak perlu membuat orang lain percaya. Karena orang lain tidak memiliki hak atas segala apa yang sudah kamu impikan. Cuman kamu yang bisa memutuskan apakah kamu hanya akan mendengarkan orang lain atau kamu mau menciptakan takdirmu sendiri. Tantangan dan rintangan terbesar yang akan dihadapi manusia adalah keraguan mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, dan pikiran mereka sendiri. Jika kamu ingin mewujudkan apa impianmu, maka berjuanglah untuk itu. Berjuanglah untuk membuktikan kepada semua orang yang tidak percaya dengan kamu. Taklukkan dirimu dulu sebelum bisa menaklukkan dunia. Percaya pada dirimu dulu sebelum orang bisa percaya. Kadang kita sudah kalah sebelum dikalahkan. Karena yang membuat kita kalah adalah diri kita sendiri. Pikiran kita ini selalu berkata, saya tidak cukup baik. Saya ini tidak pantas. Saya ingin melakukan itu, tapi saya tidak bisa. Saya ingin memberi kepada orang-orang yang saya cintai, tapi saya tidak sanggup. Saya tidak layak untuk dicintai. Saya tidak akan pernah bisa melakukan ini. Saya putus asa. Saya sudah mencoba semuanya. Dunia tidak menginginkan saya. Tidak ada yang percaya kepada saya. Bukan orang lain yang menyakiti kita, tapi kita sudah sakit karena pikiran kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat kita sudah kalah. Tetapi ketika kamu mau belajar mengendalikan dan mengarahkan pikiranmu, maka pikiran tersebut justru menjadi kekuatan kamu untuk berproses. Jangan biarkan hidupmu habis hanya untuk mengikuti keinginan dan perkataan orang. Fokuslah terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan mau kalah dengan masalah. Perkuat hati dan pikiranmu. Perkuat dengan memperbanyak doa, perbanyak belajar, dan perbanyak tindakanmu. Dengan memperbanyak hal-hal tersebut, maka masukan-masukan negatif dari orang tidak akan sempat untuk masuk ke dalam pikiranmu. Hidup ini hanya butuh keberanian kamu. Keberanian untuk berpikir dan keberanian untuk bertindak. Miliki tujuan hidup yang jelas. Buat tujuan hidup itu bermakna. Sehingga tujuan hidup itulah yang akan membuatmu selalu bersemangat dan selalu menjadi kekuatan saat kamu jatuh. Hentikan hal yang sia-sia dalam hidupmu. Jangan buang energimu untuk apa yang tidak perlu, karena penyesalan selalu berada di belakang. Percaya dirilah terhadap apa yang sudah kamu kerjakan. Berkomitmenlah terhadap apa yang sudah kamu mulai. Dan setialah terhadap proses sampai ke garis finish. Seorang pemenang tidak akan berhenti untuk berusaha. Karena orang yang berhenti berusaha tidak akan pernah menjadi pemenang. Hidup yang hebat hanya bisa didapat dari tindakan-tindakan yang hebat. Tidak akan ada kehidupan yang luar biasa dari tindakan yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kamu yang selalu berusaha. Katakanlah, saya pasti bisa. Saya mampu. Saya sanggup melewati semua. Dan saya akan hidup sebagai seorang pemenang. Doakan apa yang sudah kamu kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang sudah kamu doakan. Terima kasih. Videonya udah selesai ya. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan mengenai isi dari video tersebut? Coba. Oke, silakan Mas Andi. Bahwa musuh terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Dan untuk mengejar suatu impian, kita harus yakin dan fokus apa yang sedang kita impikan. Tidak harus terpengaruh oleh omongan orang lain yang membuat kita tidak percaya diri dan tak yakin. Oke, baiklah. Berarti videonya itu sesuai dengan materi yang tadi disampaikan ya. Seperti itu, bahwa untuk mengejar suatu impian kita harus berusaha keras dan harus tetap fokus dan yakin apa yang sedang kita impikan. Jangan sampai kita itu terpengaruh oleh orang lain yang membuat kita tidak percaya diri dan tidak yakin, seperti itu. Oke, pertemuan kali ini
kita akhiri dulu ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.